Itu kayak ibaratnya gini om, mobil yang dicuci bersih, yang ini dicuci jadi baru. Atau main di nanti ya jangka panjang ya om ya. Kita berusaha jangka panjang, kita main di Sentul atau di mana gitu kan. Udah ready nih mobil. Tetap di speedometer 180. Di sini paling PD-nya di berapa? Kalau lu nggak tahu mobil lu, mending jangan deh. Gitu. I see. Ini shocknya gue bikin pendek. Dudukan shocknya juga gue naikin, jadi stabilizernya juga gue potong tuh. Jadi kapanpun ada ajakan, iya udah yuk main yuk Sentul atau gimana nanti ada channel seru sih. Ya udah siap lah ini mobil, ya bisa kenceng lah, gitu loh. Jadi kalau sekilas, adumbu aja lah gitu, jadi kenceng lah gitu. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car, biar dompet cepet yang penting modif kita lancar. Hari ini kita bersama dengan teman baru yang direkomendasikan sama si Om Akito. Ya. Kita kenalan dulu, tapi sebelumnya dengan siapa? Oke. Dan ini mobil apa? Tahun berapa sih? Oke. Nama gue Bima. Ini mobil gue Honda BR-V tahun 2016. 2016 berarti udah 8 tahun? Udah 8 tahun. Ya, 8 tahun. Gokil. Iya. Dan ini adalah mobil yang sebelum sekarang kan udah berubah wajah ya? Sudah berubah, iya. Udah wajah. facelift lah ya. Udah Facelift. berubah wujudnya ya kan. Tapi ciri khasnya BR-V kayaknya meskipun berubah, dia tetap kayak BR-V banget ya, yang barunya. Iya, Lonjong-lonjong gimana gitu ya. masih identitas BR-V itu masih ada ya. Masih ada, kalau yang iya. baru juga kan. Dari luar, ini clean banget, warnanya clean banget, ini hitam Iya. metalik. Iya, hitam metalik. Jadi ini sebenarnya kan tipe E ya, Om ya. Tipe E manual. Nah, terus gua tambahin body kit yang prestige. Jadi itu biar lebih ceper lah kalau kita lihat ya. Karena kan BR-V yang prestige itu kan body kitnya dia agak turun ke bawah tuh, depan, samping, side skirt kan, sampai belakang juga sama gitu. Makanya gua update ke tipe prestige kayak gitu. Dipakai atau mobil yang 1 minggu? Harian. Jadi Harian, setiap ya? hari gua kerja kemanapun gua pakai ini gitu. Wah, gila. Tapi Iya. catnya gokil banget sih. Ya, kita udah cat ulang juga sih kebetulan ya. Oh, iya? Kemarin udah repaint. Tahun terus berapa udah repaint itu baru awal tahun kemarin kalau nggak salah. Oke. Karena kan ya udah berumur, pasti kan pudar gitu-gitu ya. Nah, itu kita perbaikin lagi, terus kemudian kita coating juga lah. Kebetulan kemarin ada temen nawarin coating, ya udah kita coating gitu kan. Ini tuh kayak ibaratnya gini om, mobil yang dicuci bersih, yang ini dicuci jadi baru. Malah jadi baru terus ya kelihatannya ya. Malah jadi baru terus. Ini keren banget warna catnya, dan kayaknya mirip-mirip sama aslinya warnanya om. Ya, mirip sama sih. Memang gue pas ngecat tuh bilang ya jangan sampai beda lah gitu. Yang Tapi penting ini bukan di resmi. kenapa? Ngecatnya bukan di resmi. Enggak ada di kanan kita kalau masuk Brever gitu ya, pasti tahu lah. Itu ada di daerah Buaran situ. Itu ada bengkel kita tuh biasanya ngecat, dia udah tahu lah warna BR-V tuh yang cocok kayak gimana, udah tahu, udah sering gitu. Keren sih. Bisa ngaca om. Bisa aja. Iya. Bener loh, mantep loh. Tadi ngaca terus ya om ya. Velgnya dong. Nah ini adalah yang gue penasaran banget om. Setahu gue, tapi gue lupa ya ini di mobil apa. Temen gue tuh pernah pakai RG1. Oke. Gue sebutnya RG1. Ya. Dipakein BBK dan nggak bisa. Jadinya dia harus ganti velg ke TE. Oke. Gara-gara orang yang masangin bilang nggak bisa nih bos, mentok. Nggak bisa, karena BBK-nya ya mentok ya. Ayo kita ceritain awal. Dari Iya. pertama ini gimana nih? Dari pelek dulu berarti ya? Boleh. Oke. Jadi pelek ini gue pakai RG1 ring 16. Terus lebarnya 7, ET-nya 40 gitu. Nah, memang kendalanya pas gue mau naik pakai BBK itu mentok kan, nggak bisa tuh, mepet banget gitu kan. Akhirnya gue konsul, akhirnya ketemulah bengkel, kalau teman-teman tahu di Midun ya, di Haji Nawi ya, itu gue bikin spacer. Nah, jadi biar lebih keluar velgnya, jadi nggak mepet atau mentok sama BBK gitu. Sekalian tuh gue masang BBK di situ gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan pakai spacer kan otomatis bautnya jadi kecil ya. Bautnya kecil dan banyak keluar, makin iya, keluar. Jadi baut itu kalau muter baut tuh paling cuma 2 kali putar kan, jadi nggak safety ya. Nah, akhirnya gue ganti juga bautnya. Oke. Bautnya gue ganti juga, jadi bautnya pakai baut yang panjang gitu. Gini, bentar bang, gue nanya dulu ya. Kalau baut ini gue belum pernah pengalaman dan belum pernah nanyain orang. Baut yang kita dapat sebelumnya itu sebutnya baut pendek. Ya, baut Cara pendek. bedain baut panjang sama baut pendek dari apanya bang? Banyak ulirnya ya kalau gue bilang ya. Jadi kalau misalkan baut standar tuh, kalau misalkan kita udah pakai spacer, udah pasti
Kelihatan banget. Iya, Oke, kelihatan banget oke, bedanya oke. tuh, baut panjang sama baut pendek gitu. Nah, baut panjang juga ada ukurannya, Om. Oh iya? Iya, Gimana ada tuh? ukuran 1,25, ada 1,5. Nah, itu tergantung mobil ya. Spesifikasi mobil lagi. Kalau kebetulan di Honda ini kita pakai 1,5. Oke, nah itu udah jadi bocoran tuh. Iya. Jadi beli langsung dapet yang Iya. pas. Oke, Iya, oke. gitu. Ini pakai yang 1,5. Akhirnya ngegenggam dengan baik lah intinya. Iya, jadi safety lah, kita juga nggak worry kan kalau di Nah, jalan gitu. tadi kan ada efek dari spacer. Pasti ban makin keluar. Iya. Gimana caranya bikin ini ban? Sebelum ngomong mentok ya, bannya speknya apa sih? Bannya gue pakai XX2 lah, ban sejuta umat. Speknya? 205 50. 50. Iya, Nah, udah gitu 50 lagi. Iya, 50. Bisa nggak mentok ke outer fendernya? Nah, itu agak tricky sih. Oke, gimana Jadi tuh? kalau misalkan di Honda BRV itu pasti kalau misalkan kita mendekin aja, itu udah pasti gesrot. Iya. Gitu. Awal-awal Oke. gue main tuh gitu gesrot. Nah, gue belajar, tanya-tanya, masuk komunitas gitu kan. Ternyata fender dalamnya itu dipotong. Kan biasanya orang ngeroll fender ya. Nah, ini BRV itu nggak bisa di-roll karena kan memang fendernya plastik ya. Gitu. Jadi fendernya kita papas gitu kan, terus di dalamnya besinya lagi kita papas lagi gitu. Waduh. Jadi emang harus dikorbanin sih. Ada resiko udah gak dari papasi besinya itu? Kalau fender oke lah gitu ya, bisa oke. beli barunya. Besinya itu? Besinya itu kan ketika dipapas kan pasti nanti kan kalau bisa berkarat ya kalau dalam jangka waktu lama. Makanya gue silen. Jadi habis dipotong pakai gerinda, nah itu gue silen tuh. Jadi ya sejauh ini sih aman sih, nggak berkarat ya. Sejauh ini ya. Kalau gue buka-buka ya aman gitu ya. Tapi berarti di mobil ini meskipun ceper nggak sampai harus di minus ya berarti ya? Di minus apanya dong? Si bannya harus sampai di miring atau enggak? Ya kalau depan pasti kita Tetap chamber. harus ya? Iya chamber. Pasti kita harus chamber tuh depan. Karena kan gue udah keluar, gue kan pakai multi fitment juga ya. Jadi bannya kan sama fender gitu kan. Nah, itu pasti yang depan kita chamber minus 2 lah kalau nggak salah kalau BRV itu. Berarti nggak cuman papas langsung masuk, tapi tetap harus di minus juga. Iya harus. Oke. Gue kira tuh karena efek papasnya, udah lu bisa langsung fit gini loh. Oh enggak. Tetap harus begini ya? Tetap harus kita chamber gitu namanya. Oke. Nah, masalahnya ini mobil harian. Sering rotasi ban. Dulu gue sempat lupa tuh rotasi. Oke, efeknya? Gue beli ban 4 gitu kan. Gue cuman pakai kalau nggak salah 6 bulan. Itu udah pada botak dalamnya gitu. Karena miring kan? Karena miring, jadi lupa rotasi gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau kan nggak bisa dibalik. Kalau XX itu kan luar sama dalam kan itu udah ada aturannya ya. Jadi nggak bisa kita balik bannya gitu kan, nggak bisa. Tips buat yang punya BRV, diminusin berapa bulan sekali sih yang bener gitu? Kalau lu pakai harian kayak lu nih bang, tiap hari lu pakai? Ya sebelum 6 bulan lah, 3 bulan kita harus cek lah. 3 bulan ya? 3 bulanan cek gitu kan. Kalau misalkan kira-kira kayaknya udah makin tipis, rotasi belakang gitu, belakang pindah ke depan kayak gitu aja sih. Jadi emang kita harus aware juga nih sama mobil kita kan. Bener. Nah, makanya jadi gitu. PR ya kayak gitu ya? Ya mau untuk bagus, iya mau look sih bagus, ya tetap harus kita rawat lah mobil kita. Bener. Gue suka banget deh kayak gini. Harus detail-detail kecil yang kayak gitu diperhatiin juga, tapi bisa beresiko juga kan. Kalau misalnya lu nggak teliti dan aware. Iya. Jangan pengennya ganteng tapi nggak ada perawatannya, sayang banget. Sayang banget. Gitu. Dan kayaknya keluar duit buat bannya jadi lebih banyak gara-gara nggak rotasi kan pasti. Iya. Makanya kan kita harus tahu juga nih kondisi mobilnya, terus kita mau larinya kemana nih untuk modifikasinya kayak gitu kan. Nah, beberapa temen-temen tuh kalau di komunitas itu kan biasanya mainnya ringnya gede-gede kan ya, 16, ring 18 gitu kan. Nah, tapi kalau gue mau beda sendiri, gue pakai ring 16 gitu. Nah, soal ngomongin arah ya, kalau ditanya, bang ini arahnya modifikasinya kemana sih? Genrenya apa? Oke. Kalau orang bilang tuh, orang banyak bilang kan ini biasanya racing look ya, racing look lah, multi fitment lah kalau setelan kayak gue ya. Nah tapi gue juga ada arahan tuh untuk track day om. Track day. Jadi kapanpun gue kayak pengen speeding gitu kan, atau main di nanti ya jangka panjang ya om ya. Kita berusaha jangka panjang, kita main di Sentul atau di mana gitu kan, udah ready nih mobil. Tetap gitu. bisa ya. Iya, jadi kita nggak harus bongkar-bongkar lagi, modif lagi gitu. Jadi sekali modif. Tapi kalau ngomongin soal track day atau speeding, ban kayak gini beresiko gak sih bang? Karena gue belum pernah nanyain pertanyaan ini deh ke orang yang bannya min. Pasti beresiko, kan? Cuman kalau di depan itu udah di chamber, otomatis kan kalau dia nikung gitu ya track day kan, otomatis ada di satu sisi yang dia akan ngegrip om.
kayak gitu. Misalkan ini minus ya, kalau misalkan belok ke kiri, pasti otomatis yang kiri dia lagi jadi makin mapak kan kayak gitu. Jadi dia akan mengikuti kontur jalannya sih sebenarnya ya. Jadi ada plus minus lah sebenarnya. Resiko ya. Mohon maaf resiko itu keluar itu di kecepatan berapa sih bang? Setelah chamber, resiko yang tadi tuh sampai ngunci gitu. Oh, nggak ngunci sih om. Jadi apa sebetulnya? Sorry. Intinya kan kalau misalkan ini miring, dia kan kalau belok berarti ada satu sisi yang dia mapak semua nih. Jadi lebih ngegrip lah intinya kayak gitu. Oke. Oh, malah ada ke plus ya? Ya, jadi miring kalau misalkan dia belok ke kiri ya, jadi otomatis yang kiri dia lebih ngegrip. Jadi traksinya tuh lebih cepet gitu ya. Itu sih teori gue ya, yang gue pelajari dan selama ini. Soalnya kalau gue main, gue basis dari game ya. Oh, oke. Karena kalau gue main di game itu, makin minus itu makin licin gitu menurut gue. Kalau ngebelok suka ngebuang gitu loh pantatnya. Oh, iya ngebuang gitu ya. Ini terjadi gak sih ya, kalau realnya? Pasti apalagi ya? Mobil tinggi kayak gini kan basicnya ini bukan sedan ya. Pasti ada ngebuangnya om kayak gitu. Cuman kan gue lengkapin lagi di mobil ini, gue pakein strut bar, gue pakein lower bar ya kalau di bawah sih namanya. Iya, lower bar. Stabilizer lah. Stabilizer lah ya kalau bahasa ini gampangnya ya. Nah, itu di bagian bawah belakang itu gue pakai juga. Jadi ya meminimalisir lah untuk limbung-limbung kayak gitu tuh. Akhirnya gue tambahin itu, super gue pakein juga. Ya gue berani sih sampai 100 lebih lah gitu. Tapi nggak boleh ya kalau di jalanan ya sebenarnya ya. Ayo kita pancing guys. Ya. Di speedometer 180. Di sini paling PD-nya di berapa? Gue 180 masih pede sih. Iya. Shit. Karena ya gue tahu mobil gue. Gitu. Bener. Kalau lu nggak tahu mobil lu, jangan deh. Gitu. I see. Keren. Teorinya harus dipegang. Lu harus kenal dulu mobil lu. Iya dong. Iya. Harus bonding dulu. Bener. Iya. Kalau lu udah kenal, lu pasti lebih pede buat bawa mobil. Dan apalagi kita ngerakit sendiri ya, maksudnya kita nggak nyuruh orang, kita jalan sendiri, gitu kan. Kita ngebengkel sendiri, tanya-tanya orang, belajar sana sini, gitu kan. Pasti kan otomatis ya kalau ada apa-apa kita tahu lah. Bener. Gitu. Oh yang ini yang rusak, oh yang ini yang kurang kayak gitu. Udah pernah masuk ke aspal Sentul buat track day? Nextnya sih om. Next ya? Iya. Oh kaki-kaki. Apa-apa aja? Ya, jadi awal gue main ini, gue main potong per dulu kan. Per standarnya ya? Per standar potong, lah kok keras, kayak gerobak gitu kan. Aduh itu udah kayak enak banget. Akhirnya gue ganti per yang menurut bengkel pernya itu enak lah gitu kan. Dipotong-potong juga. Maksudnya dari mobil apa gitu ya? Ya dari mobil apa, misalnya copotan dari mobil Honda apa atau mobil yang lain lah gitu ya. Kita pakai di sini, dipotong juga. Lumayan enak gitu, cuman reboundnya nggak dapet. Karena apa? Karena sok kita itu standarnya mobil kan pasti sok itu tinggi kan. Nah jadi walaupun per rendah, tetap aja tuh soknya mainnya tuh jadi tinggi gitu, tetap nggak enak lah menurut gue ya. Tetap gajlukan. Iya, tetap naik turun ya. Betul. Tetap nggak stabil lah menurut gue kayak gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk custom coilover gitu. Custom coilover. Jadi ya dulu kan minim budget ya pas main. masih ya awal-awal itulah main mobil. Gue custom aja deh daripada beli yang udah bermerek kan. Misalkan banyak tuh yang bermerek kan, tinggal PNP kan biasanya. Gitu. Tapi kan nggak bisa maksimalin fitment lu pengen seberapanya. Ya, makanya di situ gue riset tuh sama bengkel per gue di daerah Joglo lah, ada namanya Auto Per ya di situ. Nah itu gue custom coilovernya. Jadi shocknya gue bikin pendek, dudukan shocknya juga gue naikin, jadi stabilizernya juga gue potong tuh. Jadi stabilizer mobil ini yang depan tuh ya kalau minim budget ya dilas lah ya. Jadi itu jadi pendek gitu ya. Kalau udah bermerek kan bisa di adjust tuh. Nah kalau ini gue las gitu kan, jadi biar pendek gitu. Dan belakang gue juga gue pendekin shocknya gitu. Kalau nggak salah yang belakang itu gue pakai apa sih, Nissan itu yang kayak Alphard tuh. Serena ya. Oke. Jadi kan masuk ya? Kok di teori gue kayaknya dia lebih besar deh. Enggak ya? Jadi konsepnya logikanya gini om. Jadi mobil itu panjang, tinggi gitu kan. Serena kan gitu ya. Tapi dia tetap mainnya kan rendah tuh. Bannya tuh. Jadi dia nggak butuh ground clearance yang tinggi kan si Serena itu kan. Ground clearance tetap pendek gitu. Makanya gue lihat ternyata masuk nih shocknya nih. Jadi gue pakai shock yang itu gitu. Jadi lu pakai lebih rebah, gitu. Custom shocknya dari Serena. Iya. Serena gue ambil ya kan, gue masuk situ. Pernya yang belakang gue pakai per
Accord kalau nggak salah. Accord. Oke, itu tapi enak kan ada sih. coilovernya kan, jadi bisa kalau sewaktu-waktu gua mau dingin ya bisa memutar lah. Iya, tinggal diputar, gitu. iya. Kalau depan gua pakai kalau nggak salah merek Volvo deh. Oke. Tapi shock 4-4-nya Serena. Depan gua nggak tahu shocknya apa ya, gua lupa tuh waktu itu. Tapi belakang? Yang belakang udah pasti Serena sih. Oke. Kalau yang depan gua lupa gitu pakai apa si shocknya gitu. Cuman customan juga. Ini yang kalau nontonin dan denger baik-baik, udah tinggal nyontek doang nggak sih? Ya, bisa. Boleh silakan dong. Iya nggak sih? Kita berbagi ilmu kan. Bener. Iya. Tapi langsung dapet yang lu harus nyari tuh berapa lama kan? Pasti lu riset sini. Gua riset sana. itu hampir 2 bulan om. Gua hampir 2 bulan. Gua ya korban pair udah banyak lah. Gua pakai pair ini, nggak enak. Masalahnya bukan waktu doang tuh, Om. Iya. Waktu yang gini juga nih. Waktu. Itu tuh yang paling PR kan. Kalau orang-orang beli jadi kan, ya udahlah gitu. Senyamannya dari pabrikan sana kan. Ya udah kan, gitu ya. Kalau gue pengennya mobil gue pendek, tapi nyaman buat harian, intinya kayak gitu. Iya, Gua iya. riset lah. Gitu. Lumayan panjang perjalanannya ya, biar Lumayan jadi begini ya. panjang sih, Om. Iya, Om. Lampu dong, ngomongin lampu dong. Lampu. Oke. Keren tuh, tadi ada keluar merah-merah. Ya lampu depan gua awal bawaan BRV ini kan udah proyektor ya, udah Proji ya kalau orang sekarang bilang udah Proji. Cuman Oh, dia bukan batok doang ya, beneran Proji ya? bener Proji. Oke. Cuman nggak terang lah menurut gua kan. Nah, akhirnya gua ganti biled tuh, gua pakai biled full ice. Gitu. Nah, gua pilih yang 70 watt. Gua lupa serinya apa, pokoknya gua ingetnya dia 70 watt lah. Jadi kalau untuk penerangan hujan ya cukup lah, udah Aman ya? Aman kayak gitu. Sama gue tambahin apa sih Eagle Eyes ya kalau orang biasa sekarang. Oh iya. Kalau lampu Angel Eyes. Angel Eyes. Angel Eyes. Warnanya? Warnanya gue kasih merah. Oke. Gua kasih merah. Oke. Kita ngomongin knalpot. Knalpot, oke. Settingannya apa aja dari depan sampai ke belakang, header sampai. Nah, kebetulan gue udah full ya om, full sistem kan dari depan. Gue depan DPFP udah ganti. Terus mereknya? Kalau orang bilang Purbalinggaan ya. Oh, oke. NDK. Nggak ada mereknya, jadi gue dulu tuh gue iseng banget main ke tukang knalpot, langganan gue juga lah ya. Nah itu dia ada tuh, cuman nggak ada mereknya karena kan memang dia ngambilnya dari Purbalingga lah, orang bilang kan seperti itu. Ya udah gue pasang, ternyata enak gitu kan. Akhirnya main, nambah lagi tuh gue, ya udah gue pasang yang tengah reson ya. Reson. Nah, reson juga bikinan racikannya tuh si bengkel knalpot lah. Nah enak tuh. Lu kesana apa ngirim om? Sampai sini om? Apanya? Melalui ya? Oh dia udah ada, udah stok lah. Dia udah ada channel-channelnya gitu kan. Nah akhirnya tapi belakang itu masih pakai muffler standar gitu kan. Nah suaranya belum dengung kayak gini kan. Nah akhirnya gua berjalan waktu gua cari-cari lagi apa sih yang enak nih knalpot. Akhirnya gua ketemu Alpino. Gua pakai Alpino, kalau nggak salah kodenya F02 ya, Alpino F02. Gua pakein udah sama bolt on, tinggal pasang gitu kan. Ternyata enak juga, ya udah. Oke. Berarti semuanya udah diganti ya? Udah full system om. Iya, makanya gue bilang ya gue pengen track day gitu. Jadi kapanpun ada ajakan, iya udah yuk main yuk Sentul atau gimana nanti ada channel. Seru sih. Ya udah siap lah, ini mobil udah ready. Iya. Emang diarahinnya ke sana. Ini ke sono, karena kan emang ya passion gue ya enaknya main mesin lah daripada tampilan. Passion saya kebut-kebutan. Jangan kebut-kebutan juga ya, bahaya ya teman-teman. Nyari aman. Oke, mesin dong. Tadi sempat gue intip dan banyak juga nih lumayan ubahannya apa-apa aja ini. Oke, kalau mesin gue pertama pasti open filter karena mobil gue manual. Ya kan kalau manual nggak open filter tuh kurang jos lah ya kalau menurut gue ya. Gue open filter dulu, tarikan udah enak. Akhirnya kan sama tadi ya knalpot juga udah ganti kan, jadi makin enak lagi, napasnya makin panjang. Terus kemudian busi gue pakai RW 7, jadi udah iridium lah ya. Nice. Ya gitu lah, biar pembakarannya juga makin banyak penapiannya kan. Nah habis itu baru gue pakai dustek. Oke, dustek terakhir dah. Kalau lu semua udah siap nih ya, knalpot, open filter, baru lu terakhir dustek ya. Terakhir dustek deh. Oke. Luar ada gak yang ketinggalan detail yang gua nggak ngeh nih? Dari luar sih udah, gue paling delete chrome ya kan. Oh ya. Pasti kan mobil ya ada chrome-nya kan. Gua cat semua itu. Nggak suka, nggak mau apa biar setema? Biar setema. Karena kan gue ngambil konsepnya memang racing kan, jadi ya racing kan nggak ada inilah chrome lah. Kalau main stance baru tuh lu pakai chrome dah. Gitu. Kalau ini kan nggak ada. Paling itu aja. Terus spoiler belakang gue custom juga. Spoiler jadi belakang. Ala-ala spoonlight ke atas gitu kan.
cuman gue custom, gue properin lah. Jadi sebagaimana dilihat dari luar tuh enak gitu. Lampu belakang bukan ubahan ya? Lampu belakang ada ubahan sedikit. Apa jadi tuh? kalau di Honda itu kan udah BRV khususnya ya, itu ada list merah panjang gitu kan di bagian belakang. Itu gue nyalain lah gitu. Jadi kalau dari malam kan kelihatan ya itulah enak lah dilihatnya gitu. Jadi bedanya tipe E sama Prestige itu cuma body kit om, kalau dari luar. Kalau body kitnya yang tipe Prestige itu dia makin agak ke bawah gitu kan, agak lebar, agak panjang gitu. Jadi kelihatannya kalau dari luar tuh pendek gitu. Ceper ya? Iya ceper. Oke gue pakai. Kalau tipe E dia agak tinggi jadinya tetap gitu. Makanya gue ganti yang Prestige. Upgrade body kit. I see. Sama ini gue copot roof rail. Roof rail, oh iya. BRV kan ada roof railnya tuh. Bener. Ah menurut gue kayaknya kurang clean kan. Emang gue maunya tampilannya juga clean ya, gue copot aja. Iya sih agak ganggu ya. Agak ganggu. Lagi racing tiba-tiba ada yang ngegelantung di atas ya. Kecuali lu mau pakai roof box ya beda kan. Nah ini kan gue nggak arah sana gitu. Oke. Gitu. BRV racing look. Ya. Oke. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Dalam ini ya lu lihat ada karbon-karbonan lah. Panel-panel ya. Iya ini. Tapi ya ini karbon asli sih. Banyak kan. Kalau yang ini masih stiker lah, ini nanti lah, ini nunggu waktunya gitu kan. Nanti kita semuanya akan ya main di tipis-tipis lah karbon gitu. Apa persneleng ya ini diganti lah yang ala-ala biar makin racing. Iya, biar makin racing kayak gitu. Kursi. Sama jok ya, kursi gua pakai Recaro SR3 gitu. Tapi Terus, seat beltnya nggak dipakai ya? seat beltnya buat nanti aja, buat persiapan Kurang balap. enak ya? Iya. Buat persiapan balap aja. Gitu. Tapi jujur emang gue pernah dipakein seat belt itu dan nggak Iya, kurang lagi. Kurang nyaman emang Kurang sih. lagi. Iya. Ya apalagi badan gua kan kayak gini kan. Aduh, Same. Iya. Oke. Tengah, spion apa nih om? Tengah gue pakai spion apa sih kalau Broadway? orang bilang? Ya Broadway lah. Yang jadi kalau tampilannya agak biru ya. Kalau dari belakang kan di dim orang jadi nggak begitu silau lah. Oke. Paling itu aja spion Itu tengah. efeknya ya. Terus apa lagi ya paling? Itu aja sih. Nih tombol dasteknya ada di bawah, ntar Tombol gua dastek ada di bawah. kasih kalian footage. Terus habis itu pedal. Pedal gue pakai Mugen. Ya kan 3 pedal ya gue kasihin Mugen lah. Gitu. Sama lampu nyala-nyala. Lampu nyalanya. Oh, Mana ini tuh lampu kolong ya. Oh lampu kolong ya. Ada tulisan BRV. Sama seal plate aja sih itu, seal plate apa di bagian door trim ya. Keren. Di bawah ya, gitu ya. Keren. Itu sih. Arahnya udah, kemananya udah. Kenapa mobil ini om? Kenapa mobil ini? Gua jujur ini gue dapet mobil ini. Oke, gimana Jadi tuh? ini sebenarnya mobil kakek gua. Gitu. Nah kakek gua udah pensiun dari kerja. Ya udah, gue suruh ngerawat tuh. Oke. Ya udah buat kamu deh, kamu rawat deh gimana gitu. Yang Oke. penting kaki gua kalau misalkan mau kemana-mana gua anterin, ya Oke. bisa lah gitu. Jadi Yang penting kenapa tetap- mobil ini? Ya karena ini turun-temurun ya dari kakek gua. Dilanjutin ya. Dan kebetulan ya gue suka juga gitu karena manual kan. Ya udah pas gitu. Tim manual. Ini manual. Tim kan? manual ya? Iya, tim manual. Oke. Ya 3 pedal. Oke. Kayak Oke. gitu. 0 sampai 10 kasih nilai dong buat mobil ini. 0 sampai 10 kasih nilai. Gua kasih nilai 9. 9 ya. Satunya kemana nih kurangnya menurut lo? Kurangnya karena mesinnya masih gue pengen naikin lagi seberapa maksimal sih dia untuk optimal si mesinnya ini. Apakah nanti gue akan pakai turbo kah atau gue ganti mesin ya kan? Nah itu tuh. Nice. Ya itu. Masih banyak teka-teki yang lu lanjutin ya. Tunggu aja. Paling dekatnya diapain ini mobil? Paling deketnya ini gue pengen main drag dulu sih. Gue pengen lihat dengan mesin gue segini. Belum gue oprek-oprek semua. Gue dapat berapa detik nih mobil ini. Gue kan belum pernah coba. Harus nyoba dulu ya. Harus coba dulu, penasaran. tapi di tempat yang benar. Kalau misalkan biasanya kan banyak balap liar ya. Nah, sekarang kan ya udah nggak boleh. Jangan lah. diikutin ya. Jangan diikutin lah gitu. Betul. Gue pengennya yang resmi, ada ajangnya. Gue tahu mobil gue kemampuannya berapa. Nah otomatis kurang nih misalkan kurang kencang, ya gue upgrade lagi mesinnya. Nice. Gitu. Nice. Gue pernah tiba-tiba mobil gue mati. Karena Karena gue pakai dustek kan, udah pasti kabel ECU-nya kan udah di jumper dan lain sebagainya. Jadi ketika gue jalan, terus tiba-tiba berapa meter mobil tuh kayak dut-dutan gitu kan, kayak mau mati gitu. Nah akhirnya gue minggir dulu, gue matiin dulu mesinnya, gue starter lagi, nyala lagi, aman lagi jalan. Tiba-tiba berapa meter mati lagi kayak gitu, sampai di tol kadang gue
sampai matiin mesin loh, lagi jalan nih, ya kan? Terus kemudian udah berebet lah, kayak ibarat katakan gitu ya. Gue matiin dulu, gue starter lagi karena kan manual ya, jadi bisa gue netralin gitu. Bener. Jalan gloyor gitu aja ya. Kayak gitu, akhirnya gue sempat bingung, kenapa ya? Padahal Dastec kan baru masang dan sebagainya. Ternyata pas ketika gue cek lagi ke tempat yang setting, oh ternyata ada kabel yang solderannya kurang kuat lah. Itu lumayan berkesan dan mengerikan sebenarnya. Iya, om. Apalagi lu di tol kan bang, maksudnya yang kayak orang tuh kenceng gitu. Nah itu kalau mau pakai Dastec ya pasti ada plus minus ya. Karena kan kita udah main internal ECU-nya dan sebagainya ya. Makanya kenalin dulu mobilnya sih kalau kata gua. Bener. Gitu. Jadi lu bisa tahu nih jejak sebelumnya apa-apa aja yang nggak bener apa, lu bisa benerin langsung tanpa harus muter-muter. Tanpa harus, iya betul. Gitu. I see. Apa ya terakhir? Instagram mobil ini di mana kalau orang mau lihat update-nya om? Instagram, oke, boleh teman-teman follow juga ya di Dumbo 2238. Gokil. Ini mobil gua kasih nama Dumbo om. Dumbo. Alasannya sebelum close. Sebenarnya gini, simple sih. Lu tahu kartun Dumbo kan? Tahu yang terbang. Yang kupingnya besar. Dia bisa terbang kan? Ya mobil ini ya bisa kenceng lah, gitu loh. Jadi sekilas, Dumbo aja lah gitu. Jadi kenceng lah gitu. Dari film dari film sih om gitu. Keren. Oke teman-teman, berakhir sudah 30 menit kita bersama. Dan semoga kalian suka sama video kali ini, detail-detailnya. Dan sampai ketemu di video How to Trade selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah racing. Gak kalah racing Masih lagi. banyak racing lainnya. Thank you. Thank you. Bye-bye guys, terima kasih ya.